Ustadz minta hidayah. Kenapa? Karena belum tentu ilmu yang telah kita pelajari menjadikan kita mampu beramal dan bermanfaat ilmu itu dalam kehidupan kita. Masya Allah. Inilah yang menjadikan minta hidayah, supaya ada perubahan dalam diri kita. Saya wanti-wanti kepada para imahat yang ada di atas. Kalau kemudian sudah ngaji ilmu, maka jadikanlah bahwasanya sang suami itu merasakan manfaatnya pertama kali. Bahwasanya dia sampai berkata, ya Allah, indahnya kehidupan ilmu yang dipelajari oleh istri saya, sampai dia berubah luar biasa setelah mengkaji ilmu. Ikhwan, jadikanlah antum di dalam antum belajar, itu kemudian betul-betul ilmu yang antum pelajari yang pertama kali merasakan manfaatnya itu keluarga antum. Supaya kemudian kita tidak menjadi orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak beramal. Sabarnya harus lebih. Kalau kita sudah menghadapi istri, sama. Istri menghadapi suami juga harus sabar. Karena menghadapi suami istri itu memang, Masya Allah, butuh sabar yang lebih. Kalau bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, susah kita akan bertahan. Antara kita dengan perempuan aja dia beda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan banyak bicara, laki-laki sedikit bicara. Antum paling-paling baru ngomong 100 kata, perempuan sudah dia 1000 kata. Itu yang paling pendiam. Belum lagi yang kemudian yang lebih dari itu. Istri juga sabar menghadapi suami, karena suami itu sedikit-sedikit bicaranya. Kadang-kadang mereka nulis panjang, wahai suamiku yang aku harapkan menjadi imamku nanti di surga di mana? Dijawab singkat, KTR, kantor, selesai. Karena memang begitu. Makanya kalau kemudian kita mencari ilmu itu menumbuhkan kesabaran untuk menjadi lebih baik. Dan ingat ikhwan, antum juga harus paham nih bapak-bapak ini. Istri itu sifatnya apa? Kata Nabi, kata Imam Ibnu Katsir, istri itu sifatnya 2, wanita itu sifatnya 2. Pertama, sur'atu inqilabiha, yang kedua wa ghalabatu masyairiha. Yang namanya perempuan itu apa? Cepat berubah-ubah. Pagi ngomong cinta sama antum sebagai suaminya, nanti malam antum lupa beli martabak yang dia pesen, hilang itu rasa cintanya. Yang ketawa sering lupa bawa martabak. Itu masalahnya. Kata Imam Ibnu Katsir, bukan saya loh ya. Wa ghalabatu masyairiha, dominan perasaannya. Antum berubah dikit, macam-macam dia pikirnya. Ini jangan-jangan sudah nikah lagi nih. Padahal antum cuma lupa mengatakan I love you di pagi hari sebagaimana kebiasaan antum. Karena apa? Antum bergesa-gesa. Itulah perempuan, perasaannya kayak gitu. Maka kemudian harus sabar. As-sabru li ahlina sabron. Sabar kepada keluarga itu 2 kali sabar, ikhwan. Kenapa? Antum yang ngasih uang, tapi disitulah terkadang kita itu mendapatkan perintah kita nggak ditaati. Makanya Masya Allah, ilmu harusnya menjadikan kita lebih sabar. Sudah, harapkan pahala. Ingat ikhwan, yang datang dalam kehidupan kita itu 2. Ada yang jadi barokah dan ada yang menjadi ujian. Kalau ada yang datang menjadi barokah bagi antum, taat, baik, syukur. Kalau ada di antara antum yang datang dalam kehidupan antum ternyata tidak sesuai dengan harapan antum, itu ujian, sabar. Memang begitu yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah mengharapkan, coba kalau saya nikah sama fulanah dulu. Fulanah telah sakit, ikhwan. Meninggal dunia, tidak usah diharap-harap lagi. Kenapa? Allah itu memberikan takdir yang terbaik. Cuma Allah itu pengen lihat sabarnya antum sampai di mana, itu saja. Ihtisab itu paling penting. Dan orang yang sabar dan syukur itu kan sama-sama masuk surga kalau dalam rumah tangga. Imran bin Hitton sedang berkaca bersama istrinya Imran bin Hitton. Imran bin Hitton ini seorang tabi'in, di mana kemudian dia itu wajahnya pas-pasan, tapi istrinya mempesona, cantik jelita. Ketika berkaca, Masya Allah, Imran bin Hitton bersyukur, Masya Allah, syukur banget dapetin istri kayak kamu, cantik, mempesona, jelita, dan lagi solihah. Dijawab sama istrinya, Insya Allah bang, kita sama-sama masuk surga. Lu kok bisa? Karena kamu mendapatkan aku bersyukur, dan aku mendapatkan dirimu, aku bersabar banget. Yang ketawa bersyukur, yang di atas bersabar banget, Pak. Ini harus paham. Memang begitu. Jadi kemudian yang ketiga, kadang-kadang ketika kita dalam kehidupan, kenapa butuh hidayah? Karena kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan belum bisa kita amalkan. Sabar sama istri, sabar sama keluarga. Saya ingatkan ikhwan, kalau habis malam ketika menjelang tidur, dengarkan cerita istri itu penting. Rasulullah itu kalau habis isya pulang, dia dengarkan cerita istrinya. Aisyah pernah cerita 9 wanita, kalau tidak salah hadisnya panjang sampai 3 lembar atau 4 lembar itu. Nabi tidak menyela sedikit pun. Masya Allah. Dalam riwayat Bukhari, ketika Ibnu Abbas nginap di rumahnya Maimunah, Maimunah cerita sama Nabi. Setelah Nabi selesai langsung pulang ke rumah habis isya. Kemudian Maimunah cerita, Rasulullah mendengarkan.
Maka kita pun sama, sunnahnya itu mendengarkan istri. Walaupun terkadang yang diomongin tidak penting, tidak apa-apa, dengerin aja. Walaupun sudah cerita 3 kali, 4 kali, udah kayak baru pertama kali aja mendengar. Oh gitu ya, Masya Allah. Itu Rasulullah. Nah kita kadang-kadang cari ilmu, pulang-pulang tidak berubah. Butuh hidayah itu, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat.